Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terlebih dahulu saya sampaikan selamat datang dan terima kasih telah menyempatkan diri untuk mengunjungi sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah, salah satu di antara riyadil jannah atau taman-taman surga. Dan juga terima kasih kepada bapak-bapak sekalian telah mau berniat melangkahkan kakinya, menyempatkan diri hadir dan berkumpul di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menuntut ilmu yang menjadi kewajiban kita sebagai kaum muslimin. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi setiap muslim. Disebutkan pula ilmu-ilmu yang wajib adalah ilmu-ilmu yang berkaitan dengan tegaknya agama pada diri seseorang, yang berkaitan dengan pedoman hidup, yang berkaitan dengan akidah, yang berkaitan dengan ibadah, dan tujuan-tujuan mulia lainnya. Disebutkan pula dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Diriwayatkan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Barang siapa yang Allah kehendaki suatu kebaikan pada dirinya, maka Allah akan meringankan langkahnya, meringankan pemahamannya untuk memahami agama ini, meringankan usahanya untuk belajar agama ini. Disebutkan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka tujuannya menuntut ilmu, belajar ilmu-ilmu agama, maka dengan sebab tersebut Allah akan melapangkan jalannya nanti menuju surga. Disebutkan pula oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasuna fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Apabila ada segolongan kaum yang berkumpul di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala,
tujuannya tidak lain dan tidak bukan untuk melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran dan saling mengajarkan antara satu dengan yang lain di antara mereka, kecuali dengan sebab tersebut akan turun rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, akan dikerubungi atau dikunjungi oleh para malaikat, dan juga akan disebut-sebut nama mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan gelar-gelaran yang baik. Maka di antara sedikit yang saya sebutkan tadi mengenai faedah menuntut ilmu, maka sudah merupakan suatu hal yang mendorong kita untuk meraih kemuliaan-kemuliaan tersebut, terutama untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa taala dengan jalan menuntut ilmu. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang telah lalu kita telah bahas di dalam kitab Taisirul Latifil Manan fi Khulasati Tafsiril Quran mengenai surat Al-Fatihah, yang mana surat Al-Fatihah ini selain sebagai mukaddimah atau pembukaan dari isi Al-Quran, juga merupakan sinopsis atau rangkuman dari isi Al-Quran tersebut. Yang di dalam Al-Fatihah ini, seperti yang kita kaji sebelumnya, ada 3 permasalahan utama atau 3 pembahasan utama yang berkaitan dengan pokok-pokok agama, usul-usul agama, dan akidah. Yaitu yang pertama adalah ma'rifatul ma'bud, mengenal pencipta, mengenal siapa yang berhak kita ibadahi dengan sebenar-benarnya. Kemudian tema yang besar yang kedua adalah ma'rifatu kaifiyati ta'amul al-ma'bud. Bagaimana kita bermuamalah atau berinteraksi dan bersikap kepada zat yang kita ibadahi tersebut. Dan tema yang ketiga adalah ma'rifatu ma'ani atau ghayah lil hayat, mengetahui tujuan dan makna dari hidup ini. Kita hidup ini buat apa dan mau kemana? Dari 3 tema besar ini telah kita bahas pada pertemuan yang telah lalu. Tema yang pertama yaitu ma'rifatul ma'bud, yang kita ketahui dengan 3 cara. Yang pertama adalah ma'rifatu zatihi, mengenal zatnya, siapa dia sebenarnya. Yang kita ketahui zatnya tersebut dari 2 ayat di dalam surat Al-Fatihah, yaitu Rabbul Alamin, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dan juga Maliki Yaumiddin, yaitu Allah Rabbul Alamin, Rabb semesta alam, dan juga Malik, pemilik dari Yaumiddin, yaitu hari pembalasan. Yang kedua, bagaimana kita mengetahuinya, yaitu dengan dari asma wa sifatnya, dari nama-nama dan sifat Allah yang agung. Yang disebutkan dalam Al-Fatihah ini ada beberapa nama, di antaranya adalah Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih dan maha penyayang, dengan sifat rahmat dan kasih sayang yang sempurna dan paripurna. Yang sifat rahmatnya itu berbeda sama sekali dengan sifat rahmat yang ada pada makhluk. Adapun sifat rahmat yang ada pada makhluk adalah rahmat yang terbatas lagi kurang.
dan tergantung kepada situasi. Adapun sifat rahmatnya Allah itu kamil dan syamil, sempurna dan paripurna, tidak terbatas oleh waktu dan keadaan. Yang terbagi rahmatnya itu menjadi dua, yaitu rahmat secara umum berupa perawatan atas alam semesta ini, dan juga rahmat secara khusus, yaitu rahmat yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman di dunia maupun di akhirat. Dan yang ketiga adalah dengan mengetahui hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam tafsir Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di mengenai nama dari Allah. Allah maknahu atau maknanya adalah al-ma'luh, yang berhak untuk diibadahi, dengan menggabungkan 3 syarat atau 3 fondasi ubudiyah atau penghambaan diri, yaitu cinta, rasa takut, dan rasa harap. Baik bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini atau pada kesempatan malam hari ini akan kita lanjutkan pembahasannya mengenai mengetahui hak-haknya, karena pertemuan sebelumnya dirasa mungkin masih ada beberapa hal yang perlu disampaikan secara lengkap. Yang ketiga yaitu ma'rifatu huquqihi, yaitu mengetahui hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Apa hak-haknya Allah Subhanahu wa taala? Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Mu'adz, bertanya kepada Mu'adz, "Ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal 'ibad?" Wahai Mu'adz, tahukah engkau apa haknya Allah atas para hambanya? Maka Mu'adz pun menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Rasulullah pun menjawab, haqqullahi 'alal 'ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Haknya Allah atas para hambanya adalah agar hambanya hanya beribadah kepadanya semata, kepadanya satu-satunya, dan tidak menyekutukan peribadatan tersebut kepada selainnya. Disebutkan juga di dalam tafsir Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di tadi, wal ma'luhul mustahiqqul ifradihi bil mahabbah wal khauf war raja. Dia adalah zat yang paling berhak untuk kita beribadah kepadanya, karena terkumpulnya sifat-sifat yang sempurna pada dirinya. Sifat-sifat sempurna pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita telah sebutkan pada pertemuan sebelumnya juga, kalau sesuatu itu tidak sempurna, tidak layaklah dia disebut dengan gelaran Tuhan. Jika sesuatu itu tidak memenuhi kriteria kesempurnaan, tidaklah patut digelari dengan sebutan Tuhan. Maka Tuhan itu adalah zat yang paling berhak untuk kita ibadahi dengan sifat-sifat yang sempurna, yang tanpa celah. Oleh karenanya rukun peribadatan itu ada 2 bapak-bapak, atau rukun tauhid itu ada 2. Yang pertama isbatul kamal, menetapkan kesempurnaan, wa nafyun nuqsan, dan menafikan celah atau ketidaksempurnaan, kekurangan. Dan 2 rukun ini disebutkan di dalam zikir kita yang sering kita panjatkan sehari-hari, yaitu subhanallahi wa bihamdih. Subhanallah, maha suci Allah,
mengandung penyucian, penafian terhadap ketidaksempurnaan pada sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa bihamdi, dan segala dan pujian untuknya menetapkan kesempurnaan pada sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara zikir yang paling agung juga disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Abu Hurairah, kalimatani khafifatani 'alal lisan, saqilatani fil mizan, habibatani lir rahman, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Dua kalimat yang ringan diucapkan di lidah, berat di timbangan akhirat, dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Yang rukun peribadatannya atau rukun ubudiyahnya itu adalah al-mahabbah wal khauf war roja, kecintaan atau rasa cinta, wal khauf, rasa takut akan azabnya Allah Subhanahu wa taala dan kemurkaannya, wal roja, dan mengharapkan di sisi Allah kebaikan-kebaikan dan rahmatnya. Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr, ketika beliau mensyarah kitab Sahih Al-Kalim At-Thayyib, beliau menyebutkan sebuah faedah yang berharga. Beliau sebutkan iyyaka na'bud. Nah, nanti di ayat selanjutnya akan kita bahas, yaitu iyyaka na'bud, hanya kepada Engkaulah kami beribadah. Hiyal ibadah, itu adalah maknanya ibadah, peribadatan. Lakinnaha lam tulkar illa ba'da an udihat arkanuha. Tapi ibadah tersebut, iyyaka na'budu tersebut, tidak disebutkan terkecuali sudah disebutkan sebelumnya, sebelum ayat tersebut, rukun-rukun ibadah. Apa rukun-rukunnya itu, Bapak-bapak? Iza qara'a alhamdulillahi rabbil alamin. Jika seseorang hamba mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, walhamdu wassana'u ma'al hub. Walhamdulillah ay mahabbatullah. Dan walhamdu, alhamdu, pujian itu Bapak-bapak adalah as-sana, sanjungan kita kepada Allah, ma'al hub, yang disertai dengan rasa cinta. Karena ada orang menyanjung, misalnya ada orang menyanjung kita. Jikalau sanjungan tersebut tidak disertai dengan rasa cinta, maka dia tidak disebut sebagai alhamd, pujian. Sekedar sanjungan saja. Tetapi apabila sanjungan tersebut disertai dengan rasa cinta atau disertai dengan rasa cinta, maka itulah yang disebut dengan alhamd. Maka rukun pertama adalah cinta. Cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah, pujian kepada Allah Subhanahu wa taala ai mahabbatullah. Maknanya adalah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa indama qara'a ar-rahmanir rahim, ketika seseorang mengucapkan atau melantunkan ar-rahmanir rahim, wa yadhkuru rahmatallahi fayaqumu fil qalbi ar-raja, maka tergambarlah di hatinya, terbetik di hatinya itu rasa harapan, karena Allah itu maha pengasih lagi maha penyayang. Kalau ada orang yang suka mengasihi, yang berkasih sayang kepada kita, maka kita pun bisa menaruh harapan kepadanya. Nah,
Terlebih lagi Allah Subhanahu wa taala yang Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Rahman, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, rukun yang kedua yaitu Ar-Roja, rasa harap terhadap kasih sayang dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa indama qara'a Maliki Yaumiddin, dan ketika seseorang mengucapkan Maliki Yaumiddin, pemilik dari hari pembalasan, Yaumul Iqabu wal Hisabu wal Jaza, di mana suatu hari di mana seseorang akan dihukum atas kesalahan-kesalahannya, wal hisab, dan diperhitungkan segala amalannya, wal jaza, dan akan dibalas apa yang telah ia perbuat di dunia ini. Fayaqumu fil qalbi al khauf, maka terbetiklah di hati kita itu rasa takut, karena kesalahan-kesalahan kita akan dibalas nanti di yaumiddin. Fabil hubbi alladhi dalla alaihi alhamdulillahi rabbil alamin, maka dengan adanya cinta yang ditunjukkan ketika kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, warroja alladhi dalla alaihi arrahmanir rahim, dan rasa harap yang ditunjukkan ketika kita mengucapkan ar-rahmanir rahim, wal khawfil ladzi dalla alaihi maliki yaumiddin, dan rasa takut yang ditunjukkan ketika kita mengucapkan maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu, yakni na'buduka bil hubbi wal khawfi war raja, maka dengan hal tersebutlah kami beribadah hanya kepadamu ya Allah, yaitu dengan rasa cinta, rasa takut, dan rasa harap. Baik, itu untuk pembahasan kita mengenai ma'rifatu huquqihi subhanahu wa ta'ala, mengetahui hak-haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita masuk kepada tema besar yang kedua, yaitu ma'rifatu kaifiyati ta'amul ma'al ma'bud, bagaimana kita berinteraksi dengan zat yang kita ibadahi. Tentunya kalau dalam proses beribadah ini Bapak, ada interaksi antara hamba dengan Tuhan, hamba dengan yang dihambakan, hamba dengan yang dihambakan. Maka apa interaksi kita? Bagaimana kita berinteraksi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Bagaimana kita bermuamalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Itu diatur atau diketahui dari ayat yang selanjutnya, sebagaimana kita singgung barusan, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Madarijus Shalihin, itulah pusat, itulah inti dari seluruh ajaran para nabi dan rasul. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkaulah ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Maka dari ayat yang agung ini, Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita simpulkan bahwasanya muamalah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada dua macam. Yang pertama adalah ibadah, yaitu dalam iyyaka na'budu, ibadah. Dan yang kedua adalah mas'alah, permintaan, yang disebutkan di dalam iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkaulah kami meminta
pertolongan. Sebagaimana disebutkan juga oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, doa itu seruan kita kepada Allah Subhanahu wa taala terdiri dari dua macam. Doa ibadah. Doa yang sifatnya ibadah. Itulah zikir-zikir kita. Itulah doa-doa yang kita sebutkan ketika kita sholat. Doa-doa yang kita sebutkan ketika kita berhaji. Itu doa ibadah. Dan yang kedua adalah doa masalah, doa permintaan. Itulah doa-doa yang kita panjatkan bahwa untuk mengharapkan manafi', mengharapkan manfaat-manfaat, kebaikan-kebaikan, dan juga raddul madar, menghalau keburukan. Itu namanya doa masalah. Sebagaimana doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa masalah, doa permintaan kita kepada Allah agar diberikan kehidupan dunia yang baik, diberikan kehidupan akhirat yang baik, dan terhindar dari azab neraka. Itu doa masalah. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di menyebutkan, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ay nakhussuka ya Rabbana wahdaka bil ibadati wal isti'anah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in maknanya adalah kami mengkhususkan hanya kepada Engkaulah wahai Rabb kami, ibadah kami dan permintaan tolong kami. Fala na'budu ghairaka. Kami tidak akan beribadah kepada selain. Wala nasta'inu bisiwaka. Dan kami tidak akan meminta pertolongan kepada selain-Mu. Bapak-bapak. Jadi maknanya adalah kami mengkhususkan ibadah dan permintaan tolong kami hanya kepadamu ya Allah. Adapun makna ibadah sebagaimana disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhullahu wa yardahu minal a'mali wal aqwali az-zahirah wal batinah. Ibadah itu adalah satu kata yang menghimpun seluruh hal, seluruh perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhoi olehnya. Jadi amalan yang dicintai, segala perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala berupa amal-amal dan ucapan-ucapan yang nampak maupun yang tersembunyi. Bapak-bapak. Jadi segala bentuk amalan zahir, amalan yang nampak maupun amalan yang tersembunyi, ucapan yang nampak didengar maupun yang tersembunyi, yang belum diucapkan, yang terbetik dalam hati, itu semuanya adalah ibadah apabila dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah itu Bapak adalah hal-hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ukuran ibadah ini Bapak, cintanya Allah Subhanahu wa taala terhadap suatu hal. Jadi ukurannya adalah cinta Allah terhadap suatu hal.
bolehlah kita sebut sebagai ibadah. Maka ibadah ini yang berupa amalan-amalan dan ucapan-ucapan, tentunya ada yang diterima dan juga ada yang tertolak. Karena ukurannya apa, Pak? Cintanya Allah. Kalau Allah tak cinta, tak menyukai sesuatu, meskipun kita anggap itu ibadah, tetapi di sisi Allah tidak dikatakan sebagai ibadah. Maka rukunnya apa? Imam Al-Fudail bin Iyad mengatakan, ini Fudail bin Iyad ini adalah seorang tabi'in. Ketika beliau menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mulk yang kedua, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kalian siapakah yang paling bagus, yang paling baik amalannya. Ditanyakan kepada Imam Al-Fudail bin Iyad, wahai Imam, apa makna ahsanu amalan? Apa makna amal yang paling bagus? Tentunya kita pun penasaran, Bapak. Gimana sih amalan yang bagus itu? Gimana amalan yang dianggap bagus itu? Maka Imam Al-Fudail bin Iyad pun mengatakan, akhlasuhu wa aswabuhu, yang paling ikhlas dan yang paling betul. Ditanyakan pula sama kepada Imam Fudail bin Iyad, apa makna betul itu? Apa makna yang paling betul itu? Alladzi yuwafiqu sunnata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang bersesuaian dengan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi amalan yang paling bagus itu, yang paling mantap itu adalah amalan yang paling ikhlas dan yang paling sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu amalan yang paling bagus. Ini kok kita di dunia ini, Bapak, tentunya kita nyari yang paling mantap. Nyari rumah yang paling bagus, nyari baju yang paling bagus, nyari mobil yang paling bagus, semuanya yang paling bagus. Maka tentunya lebih berhak lagi kalau kita mencari bekal yang paling bagus ketika kita berjalan menuju akhirat. Maka bekal yang paling bagus adalah amalan yang paling ikhlas dan yang paling sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita mesti mengikuti tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Karena yang paling tahu apa yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah utusannya. Gak ada itu Pak yang lebih tahu selain utusannya. Karena yang ngabari langsung dari Allah. Yang ngabari Rasulullah itu siapa? Langsung dari Allah atau dari malaikat Jibril. Mewahyukan kepada Rasulullah apa saja yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikasih tahu sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, qul in kuntum tuhibbunallah. Katakan kepada mereka, katakan kepada orang-orang yang ngaku cinta kepada Allah, yang berkata kami
kami cinta kepada Allah. Fattabi'uni, maka ikutilah aku. Aku di sini siapa, Pak? Rasulullah. Fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Ikutilah aku, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian dan menghapuskan dosa-dosa kalian. Jadi gak disebutkan ini, Pak. Gak disebutkan tadi yang pertama ayatnya in kuntum tuhibbunallah. Nah, yang mencintai siapa, Pak? Kita yang mencintai Allah. Ayat selanjutnya disebutkan apa? Yuhibbukumullah. Siapa yang mencintai siapa? Allah yang mencintai. Nah, di situ ada perbedaan pelaku. Kalau kita pertama klaim cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kok yang kedua itu adalah bukti cintanya Allah kepada seorang hamba. Jadi gak disebutkan dalam ayat itu qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni tuhibbunallaha haqqan. Enggak disebutkan seperti itu. Jika kamu betul katanya mencintai Allah, maka ikutilah aku, maka betullah engkau mencintai Allah. Enggak gitu, Pak, teks ayatnya. Tapi jika engkau mencintai Allah, enggak kamu bilang pun kamu cinta kepada Allah dengan sebab kalian mengikuti aku, yaitu Rasulullah, maka Allah otomatis cinta kepada kamu. Jadi gak ada klaim-klaim sepihak, Pak, dari kita. Kita gak perlu bilang saya cinta kepada Allah gitu. Cukup kita ikuti tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gak perlu klaim-klaim dari kita itu aku cinta Allah. Allah pasti mencintai kita. Itu, Pak. Itu makna ayat ini. Jadi gak perlu kita menunjukkan atau menyebutkan mengumbar cinta-cinta kita kepada Allah, karena cinta yang diumbar terkadang atau kebanyakan cinta yang palsu. Baik, itu mengenai ibadah. Yang kedua adalah al-isti'anah. Iyyaka nasta'in ay nakhussuka bil isti'anah. Nah, iyyaka nasta'in maknanya adalah kami mengkhususkan engkau dalam meminta pertolongan. Al-isti'anah, isti'anah itu maknanya adalah al-i'timadu 'ala Allahi fi jalbil manafi' wa daf'il madar. Ma'afiqati bihi fi husuli dzalik, yaitu kecondongan atau rebahnya hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Rebahnya hati kepada Allah Subhanahu wa taala ketika menggapai suatu kebaikan atau menolak suatu keburukan, disertai dengan yakin akan tercapainya hal tersebut. Jadi rukun isti'anah itu yang pertama adalah merebahkan hati kita hanya kepada Allah. Kalau rebah itu, Pak, nah misalnya ini rebah ya. Kalau berhilang yang direbahkan itu, maka jatuhlah kita. Itu rebah namanya. Maka yang merebahkan diri atau merebahkan hati itu bergantung seluruhnya kepada yang direbahkan padanya. Ngerti, Pak? Bisa kita umpamakan begini. Misalnya botol ini. Ini namanya rebah. Rebahnya, condong, miring.
Apabila penopang ini hilang, maka botol ini pun jatuh. Itulah makna rebah itu. Kita bertumpu harapan kita seluruhnya kepada Allah. Apabila Allah hilang, jatuhlah seluruh harapan kita. Rebah seluruhnya. Merebahkan hati kita kepada Allah dalam rangka apa? Mengharapkan atau menggapai hal-hal yang baik, kebaikan, atau menangkal hal-hal yang buruk. Disertai apa? Ini rukun kedua. Disertai dengan rasa yakin akan tercapainya hal tersebut. Jadi gak cuma rebah-rebah saja, tapi disertai dengan rasa yakin. Nah, misalnya orang berdoa, ya Allah sembuhkan aku. Dia menggantungkan hatinya kepada Allah, tapi tak yakin. Kan ada kayak gitu, Pak. Tak yakin akan dikabulkan. Maka itulah doa yang dikatakan oleh Rasulullah itu doa orang-orang yang gak betul ya. Bukan doa-doa yang betul. Karena apa? Tidak disertai dengan rasa yakin. Contohnya lagi ketika kita meruqyah orang. Misalnya kita meruqyah orang. Kita udah yakin akan diruqyah. Apa ketika meruqyah itu? Bahwasanya dengan sabab atau dengan sebab ruqyah ini bisa sembuh orang tersebut. Tapi orang itu tak yakin. Nah, kalau orang itu tak yakin, nggak kena dia. Itulah yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim. Doa itu bagaikan anak panah. Doa itu bagaikan anak panah. Kalau kita mau nembakkan anak panah ini, Pak, tentunya kita pakai busur. Kita pakai busur. Ada tujuannya, ada target. Busur ini itulah yang dinamakan i'timadul qalb. Condongnya hati. Busurnya itulah condongnya hati. Kalau hati tak condong, tak bisa ditembak anak panah itu. Nah, sikotul qalb itu atau keyakinan hati itu, itulah tenaga kita menarik panah itu. Nah, tenaga kita untuk menarik panah itu. Semakin kuat keyakinan kita menarik panah itu, semakin kuat tarikan kita, maka anak panah itu pun akan melesat dengan kencang dan mungkin mencapai sasarannya. Tapi kalau kita udah punya busur, kita tarik pelan, kena pun tidak, Pak. Apalagi meluncur pun tidak, apalagi kena. Nah, mungkin kita pending sebentar untuk azan isya. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam.
Kita lanjutkan beberapa saat ini. Ada beberapa pembahasan yang akan kita lanjutkan. Di antaranya adalah hamba atau manusia terhadap isti'anah ini, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab Madarijus Salikin, ada 4 keadaannya. Ada 4 keadaannya atau 4 jenisnya. Yang pertama adalah jenis yang paling paten, yang paling mantap, yaitu yang ibadah sekaligus isti'anah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah ikhlas kepada Allah, isti'anah juga ikhlas kepada Allah. Itu hamba yang paling bagus tingkatan, paling tinggi tingkatan. Kemudian hamba yang nomor 2. Hamba yang nomor 2. Hamba yang beribadah hanya kepada Allah, tapi isti'anahnya bisa dibilang kurang. Minta tolongnya kepada Allah kurang. Dari antara hamba ini dikatakan oleh Ibnu Qayyim, salah satunya adalah orang qadariyah, yaitu orang yang menganggap segala halnya ini berjalan sudah ketentuannya begitu. Mereka beranggapan kita ibadah ini tidak perlulah kita minta tolong kepada Allah biar dikuat-kuatkan kita ibadah. Tidak perlu kita sholat itu minta tolong kepada Allah agar diistiqomahkan. Karena menurut mereka
ibadah itu, kebaikan itu pilihan hamba. Jadi yang mau baik, yang buruk ya sudah gitu. Karena segala sesuatunya yang menolong kita untuk berbuat baik sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi menurut mereka kita ini kalau milih ya udah milih gitu. Apa kita minta tolong lagi sama Allah? Pilihanmu itulah yang kamu dapatkan. Tapi tentunya ini tidak. Kita ibadah itu mesti juga minta tolong kepada Allah. Karena ibadah ini ada rasa lelahnya, ada rasa jenuhnya pasti. Dan minta tolong kepada Allah agar diistiqomahkan. Yang golongannya. Ada juga golongannya disebutkan oleh Ibnu Qayyim itu adalah orang-orang yang mungkin kita juga termasuk di situ. Orang yang ibadahnya kuat tapi minta tolongnya kepada Allah itu lemah. Disebutkan dalam surat Ghafir ayat 60. Disebutkan dalam surat Ghafir ayat 60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah berfirman kepada kita, Allah menyampaikan pesan kepada kita, ud'uni astajib lakum. Doalah kalian banyak-banyak kepadaku, doa kalian niscaya akan aku kabulkan. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang merasa sombong atas ibadah pada. Jadi orang-orang yang tidak mau berdoa itu Pak, yang tidak mau berdoa itu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala orang sombong. Karena orang sombong itu sebagaimana dikatakan dalam surat Al-Alaq, ar-ra'ahus kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahus. Sekali-kali tidak, sesungguhnya insan itu, manusia itu adalah hamba yang togo. Togo itu melampaui batas, sombong. Ar-ra'ahus, ketika dia melihat dirinya itu tidak perlu apa-apa lagi. Jadi cukuplah dikatakan sebagai orang yang sombong itu kalau tidak butuh bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam berdoa. Maka orang-orang sombong ini tentunya sayadkhuluna jahannam dakhirin, akan masuk dalam neraka jahanam dalam keadaan digiring atau keadaan hina. Itu yang kedua. Golongan yang ketiga atau orang yang ketiga adalah isti'anah kuat. Nah, minta tolong kepada Allah kuat tapi ibadahnya kurang. Nah, itu mana Bapak? Dia kuat minta tolong kepada Allah tapi ibadahnya kurang. Contohnya apa? Kalau main togel tapi ucapannya bismillah. Nah, gitu ya. Main togel tapi ucapannya bismillah. Bismillah semoga kena. Dia minta tolong kepada Allah agar dimenangkan, tapi bukan dalam perkara ibadah, bahkan dalam perkara kemaksiatan atau main kartu. Ini insya Allah kartunya mantap, bisa menang. Isti'anah kepada Allah, tapi dalam perkara-perkara yang bukan ibadah, gitu. Ibadahnya malah tidak ada. Gitu. Jadi itu ada 3 jenis orang. Afwan, tadi tersebut 4 mungkin. Ini tadi 3 jenis orang. Yaitu orang yang pertama yang kuat ibadahnya dan juga isti'anahnya. Yang kedua adalah yang kuat ibadahnya namun kurang isti'anahnya. Dan yang ketiga adalah kuat isti'anahnya namun ibadahnya kurang. Gitu. Atau bahkan isti'anahnya itu dalam perkara yang bukan ibadah. Baik, yang ketiga ini, yang terakhir adalah ma'rifatu
Nah, tema besar yang terakhir adalah ma'rifatu haqiqatil hayat wa ma'ani. Mengetahui tujuan hidup kita itu dan makna-maknanya. Nah, jadi mengetahui tujuan hidup kita dan makna-maknanya itu dirangkum di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu permintaan hidayah, itu yang pertama, Pak. Jadi caranya yang pertama adalah mengetahui siratal mustaqim. Mengetahui siratal mustaqim itu dia tujuan hidup kita, Pak. Mengetahui jalan yang lurus itu yang mana. Banyak orang tersesat, tak tentu arah hidupnya. Karena apa? Karena masih mencari siratal mustaqim itu, Pak. Mencari jalan yang lurus. Kan ada ungkapan itu. Misalnya preman sudah tobat, sudah kembali ke jalan yang lurus dia, sudah kembali ke siratal mustaqim. Jadi itu. Bahkan orang-orang yang berjalan tak tentu arah atau orang-orang yang tersesat itu ungkapannya, berjalannya tak tentu arah, bisa belok kanan, bisa belok kiri, bisa muter-muter. Karena dia tidak berjalan di atas jalan yang lurus. Atau ungkapan kita, hidup ini lurus-lurus aja lah, gak usah bengkok-bengkok, gak usah nyimpang-nyimpang. Jadi jalan yang lurus itu sudah fitrah itu, Pak. Seorang itu pasti akan mencari jalan yang lurus, tapi yang mana jalan yang lurus itu? Yang mana jalan yang lurus itu? Maka dalam pencarian kita kepada jalan yang lurus itu, kita mintalah di dalam surat Al-Fatihah ini, ihdina siratal mustaqim. Tunjukilah kami Allah mana jalan yang lurus itu, yang betul-betul jalan yang lurus. Dikatakan juga oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, hidayah di jalan yang lurus itu terbagi menjadi dua. Yaitu yang pertama, al-hidayah ilas siratil mustaqim. Hidayah kepada jalan yang lurus. Nah, kita ini jalan tak tentu arah, Pak. Ditunjuki kemana jalan yang lurus. Itu hidayah yang pertama. Yaitu kepada din al-Islam. Kepada agama Islam. Makanya kita lihat beberapa kisah-kisah mu'allaf itu. Mereka minta hidayah kepada Allah, minta petunjuk mana agama, mana jalan hidup yang betul. Akhirnya apa? Allah tunjuki jalan yang lurus. Allah berikan hidayah ila ke jalan yang lurus. Ila itu artinya ke jalan yang lurus. Itu hidayah yang pertama. Dan alhamdulillah kita semua, Pak, sudah dari lahir sudah dikasih jalan. Itu nikmat yang luar biasa, tak hingganya itu. Karena para sahabat dulu itu mencari kebenaran dulu, mereka baru dapat jalan yang lurus. Sampai ada yang berdarah-darah, dibunuh omaknya, bahkan meninggalkan harta bendanya, diperbudak di negeri orang, cuma demi mencari jalan yang lurus. Kita dari lahir sudah Islam. Itu nikmat yang fabi ayyi ala rabbikum tukadziban. Nikmat mana lagi yang mau kita dustakan ya. Kemudian hidayah jenis kedua adalah al-hidayah fi siratil mustaqim. Hidayah di jalan yang lurus itu. Hidayah jalan yang lurus itu bagaimana? Yaitu hidayah ketika kita melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita menjalankan ibadah, ketika kita menjalankan keimanan kita kepada Allah, ketika kita menegaskan kesabaran kita di hadapan Allah, itulah hidayah di jalan yang lurus. Perlu apa, Pak? Perlu apa kita
biar supaya dapat hidayah ini yang pertama al-ilmu. Nah, biar tahu kita. Makanya judulnya adalah Ma'rifatu Siratil Mustaqim. Mengenal, mengetahui, mengilmui mana jalan yang lurus itu. Belajar satu-satu. Yang pertama caranya. Yang kedua fa'al amal. Tahu saja tak beramal percuma. Karena orang-orang ilmuwan itu, jenius itu tahu mereka Islam itu agama yang benar, tapi tak masuk Islam. Tak berguna jadinya ilmu mereka. Itu yang pertama, ma'rifatu al-hidayah atau ma'rifatu siratil mustaqim. Yang kedua adalah al-ihtida wal-ihtida bin najihin. Mengambil contoh dan teladan dari orang-orang yang sudah sukses. Kalau kita mau sukses dagang, kita ambil contoh dari pedagang yang sukses. Kalau kita mau sukses dalam mengajar, kita ambil contoh dari guru yang sukses. Jadi kok kita mau masuk surga, Pak, kita ambil contoh kepada orang-orang yang sudah dijamin surganya. Siapa itu, Pak? Yaitu 10 para sahabat, 10 orang yang sudah dijamin masuk surga. Khulafah yang 4 dan 6 orang yang lainnya. Itu jamin surga, Pak. Kita jangan tanya, Pak, nggak ada garansinya. Nggak ada garansinya. Jadi kita mengambil contoh dari mereka. Mengambil contoh dari orang-orang yang sudah sukses. Itulah yang tergambar dalam firman Allah Subhanahu wa taala, alladzi an'amta 'alaihim. Nah, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Engkau berikan nikmat kepada mereka. Apa nikmat tersebut? Yaitu mengetahui jalan yang lurus itu, Pak. Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-sholihin, dari kalangan para nabi, para siddiqin, syuhada dan orang-orang soleh. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka lah teman dan contoh teladan yang paling baik. Dan yang ketiga dan terakhir ini, Pak, al-i'tibaru bil halikin. Mengambil pelajaran dari orang-orang yang binasa. Tadi mengambil contoh, sekarang mengambil pelajaran dari orang-orang yang binasa. Binasa karena apa, Pak? Al-maghdubi alaihim, dimurkai, dimarahi, marah Allah kepada mereka. Yaitu alladzina araful haqqa wa tarakuhu, yaitu orang-orang yang tahu kebenaran namun tak mau. Dikasih tahu tapi ngeyel, dikasih tahu tapi bebal. Itu orang-orang yang maghdubi alaihim. Sama kayak anak kita, Pak, misalnya. Dikasih tahu tapi ngeyel, marahlah kita sama dia. Itu maghdubi alaihim. Kemudian siapa lagi? Walad dhalin, yaitu orang-orang yang sesat. Humul ladzina dhallu 'anil haqqi wa yataraddaduna fis sirat. Yaitu orang-orang yang tersesat dalam pencarian mereka terhadap kebenaran dan tidak teguh langkah mereka ketika berjalan di jalan yang lurus. Qulu qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Mungkin ini saja, Pak, yang saya sampaikan dalam pembahasan kita mengenai surah Al-Fatihah dan faedah-faedah keimanan dan juga akidah yang terkandung di dalam surat ini. Mungkin di antara bapak-bapak ada yang perlu ditanyakan, atau kalau sudah tidak ada, atau kalau tidak ada, maka bisa kita cukupkan pembahasan kita malam hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.